Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi, saya pendamping sosial PKH. Saya ditempatkan di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir di tempat ini untuk melanjutkan pertemuan kita yang rutin ini. Kita sekarang ada di sesi kedua, melanjutkan sesi pertama kemarin, yaitu memahami perilaku anak, meningkatkan perilaku baik kepada anak. Apakah Bapak tahu bahwa kita sebagai orang tua ini dapat meningkatkan perilaku baik pada anak? Anak tidak hanya melakukan hal-hal buruk, atau anak dapat meninggalkan perilaku buruk ya, dengan cara kita ajarkan dia bahwa yang buruk itu salah dan ada yang lebih baik seperti ini. Maka di sesi kali ini kita itu saling berbagi bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengurangi perilaku buruk pada anak, kemudian meningkatkan perilaku baik mereka. Seperti itu. Kita lanjut bahwa perasaan anak itu adalah yang menentukan perilaku mereka. Mungkin bapak dan ibu di rumah pernah melihat anak yang marah atau menangis karena ada keinginannya yang tidak terpenuhi, ataukah dia merasa tersakiti. Maka dari itu terkadang ekspresi anak itu dengan mengungkapkan perasaannya hanya dengan itu, terkadang dengan marah, terkadang dengan menangis, karena dia belum bisa berbuat apa-apa seperti dengan orang dewasa. Maka dari itu mulailah ibu dan bapak di rumah itu melakukan hal-hal yang dapat mengurangi perilaku buruk anak. Contohnya seperti ini. Ini kita berbagi saja. Saya mungkin bapak dan ibu sudah pernah mempraktekkan di rumah, tapi saya cuma mengingatkan lagi beberapa contohnya, yaitu kalau misalkan anak di rumah membantu orang tua, apakah membantu bapak dalam hal-hal kecil atau membantu ibu dalam hal-hal kecil, seperti mungkin membantu menyiapkan makanan atau membantu cuci piring, tapi bukan menyuruh, cuma membantu. Ibu dan bapak di rumah itu boleh memuji anak, contohnya bilang, tahu rajin sekali anakku ini, ataukah memberikan hadiah atau hal-hal istimewa yang sekecil apapun itu. Tapi terkadang anak itu dia tidak berpikir, dia cuman merasakan. Tidak beda dengan kita orang dewasa, kita terkadang berpikir, tapi mereka tidak. Mereka cuma berpesan pada saat perasaannya senang atau perasaannya bahagia, pasti hal-hal yang dilakukan itu adalah hal-hal yang baik juga yang mereka lakukan. Tapi pada saat perasaannya tidak senang atau perasaannya susah, gelisah atau apa, pasti hal-hal yang dilakukannya juga itu tidak baik begitu. Tidak baik begitu. Maka dari itu, sebagai orang tua, yang paling penting adalah memahami perasaan anak, apa maunya si anak, atau bagaimana membuat si anak ini perasaannya itu selalu bahagia, selalu ceria. Tapi memang tidak semua keinginan anak itu harus dipenuhi, tidak semua juga seperti itu. Apa kalau dia ingin ini, sementara kebutuhan pokok di rumah belum terpenuhi, kan kalau keinginan kan bisa ditunda, tapi kalau kebutuhan pokok itu tidak boleh ditunda. Dan yang paling ditekankan adalah seperti pada sesi kita kemarin,
kekerasan pada anak itu sangat tidak boleh, sekalipun anak Anda di rumah nakal, sekalipun anak Anda di rumah rewel atau bagaimana dia berperilaku buruk, bagaimanapun dia tidak boleh dikerasi, dia tidak boleh dibentak, dia tidak boleh dipukuli, dia tidak boleh dicubit dan lain-lain sebagainya yang pada orang-orang dahulu itu menganggap bahwa ini adalah solusi untuk meredam perilaku anak, tapi sebenarnya tidak. Justru perilaku seperti itu kita sebagai orang tua ke anak itu akan membuat si anak lebih merasa bahwa kalau saya mau ini terus tidak diberikan, saya tidak marah, saya menangis, maka keinginannya itu akan dipenuhi. Tidak, jangan Bapak sekali-kali kerasi anaknya karena dia rewel atau apa, jangan, karena itu akan berpengaruh pada mentalnya dia. Dia akan menganggap bahwa kekerasan itu biasa. Jangan sampai nanti dia mencari-cari perhatian orang tua dengan melakukan tindakan-tindakan buruk. Makanya kekerasan itu sangat tidak boleh dihindari. Bapak dan ibu di rumah itu boleh untuk mengurangi kelakuan buruk pada anak itu, perilaku buruk pada anak itu. Bapak dan ibu di rumah bisa membuat peraturan yang disepakati bersama. Bapak atau ibu bicara bersama anak, buat di buku ini peraturan, tidak boleh begini, tapi harus disepakati bersama. Kalau sudah disepakati bersama, kalau begini, lakukan ini, apa hukumnya, seperti itu. Tapi hukumannya itu bukan berupa kekerasan, bukan berupa bentakan atau memarahi, bukan. Tapi dia ini cuman untuk dia paham bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Seperti itu. Bisa dipaham Bapak sekalian? Bisa. Jadi kembali saya tekankan seperti sisi kita pertama itu adalah jangan pernah sekali-kali untuk melakukan kekerasan anak di rumah. Apapun alasannya itu jangan pernah melakukannya. Boleh? Bisa? Bisa. Oke. Mungkin teman-teman kita pada sesi kita kali ini berakhir sampai di sini. Nanti kita lanjut pada sesi yang ketiga. Saya banyak mengucapkan terima kasih dan saya harap Bapak atau Ibu di rumah dapat mempraktekkan apa-apa yang kita pelajari di sini. Cukup sekian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.